Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firawati dari kelas Manajemen Keuangan A jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar akan memaparkan penjelasan mengenai pengertian investasi, kondisi investasi di Indonesia, dan instrumen investasi yaitu obligasi. Nah, pertama-tama itu apa sih investasi itu? Nah, pengertian investasi. Dalam bukunya, Profesor Sadono mendefinisikan investasi sebagai berikut. Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Maknanya, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanaman modal. Adapun tujuan investasi yaitu yang pertama, agar seseorang bisa mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, agar bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak, lebih baik, dan stabil di masa depan. Yang ketiga, investasi sangat bermanfaat terlebih untuk pebisnis yang ingin mengembangkan usahanya, bisa berkesempatan mendapatkan jaminan dalam bisnis. Yang kelima, bisa membentuk dan mengontrol dana atau harta untuk kepentingan khusus, misalnya kepentingan sosial, kepentingan ekspansi, dan lain-lain. Yang keenam, bisa membantu mengurangi tekanan inflasi. Yang ketujuh, investasi yang ditanamkan bisa dipergunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Yang kedelapan, dengan investasi, kamu bisa berpartisipasi dalam pembangunan negara. Selanjutnya, bagaimana sih kondisi investasi di Indonesia? Nah, iklim investasi Indonesia kian membaik. Investor sudah mulai bergeliat menanamkan modalnya ke dalam negeri. Jadi, di kuartal pertama tahun 2021 ini, realisasi investasi tercatat 219,7 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 4,3% secara year on year. Dilihat dari sumber investasinya, penanaman modal asing PMA di kuartal pertama tercatat 111,7 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 14% secara year on year, dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN senilai 108 triliun rupiah, namun mengalami penurunan 4,2% dengan periode yang sama. Dari realisasi investasi tersebut terlihat kalau investor asing percaya diri masuk ke Indonesia. Adapun sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menyumbang porsi terbesar dari total investasi kuartal pertama tahun ini. Di tahun ini, aliran modal asing PMA dari Korea Selatan berada di jajaran top 3 dengan jumlah investasi 900 juta dolar Amerika Serikat. Korea Selatan bahkan menggeser Jepang dan Hong Kong yang biasanya langganan di posisi ini. Sementara di posisi pertama tetap dipegang Singapura dengan nilai investasi mencapai 2,6 miliar dolar, dan posisi kedua ada Tiongkok dengan jumlah investasi 1 miliar dolar. Baru posisi keempat ada Hong Kong dan selanjutnya ada Swiss. Yang jelasnya setiap ada penambahan investasi, harapannya juga menambah tenaga kerja, dan khusus tahun ini, baik PMA dan PMDN telah menyerap sebanyak 311.793 tenaga kerja. Penjelasan selanjutnya mengenai instrumen investasi.
untuk instrumen investasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai obligasi. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi merupakan surat pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau juga pemerintah sebagai pihak yang berutang, yang kemudian diserahkan kepada pemegang obligasi serta juga diikuti dengan adanya janji untuk membayar pokok utang beserta kupon bunganya pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Pada umumnya, obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pinjaman modal dari pihak eksternal. Pinjaman tersebut mempunyai jangka waktu tertentu, mulai dari 5 tahun sampai 30 tahun. Jadi, sederhananya dengan surat tersebut, negara atau perusahaan memiliki utang kepada Anda dengan nilai nominal dan jatuh tempo yang telah disepakati. Surat utang atau obligasi dalam praktik investasinya dibedakan menjadi beberapa jenis. Melansir OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 3 jenis investasi obligasi, yakni obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Mengetahui jenis dan memilihnya, berikut pertimbangan keuntungan dan potensi kerugian yang didapat dari investasi obligasi. Untuk keuntungan yang pertama yaitu biaya cetak obligasi lebih murah. Yang kedua, obligasi tanpa ada jaminan dan ada yang terdapat jaminan, namun jaminan tersebut tetap disimpan di perusahaan penerbit obligasi. Yang ketiga, kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak perbankan tidak mampu menyediakannya, maka obligasi menjadi salah satu pilihan yang realistis. Nah, adapun kerugiannya, yang pertama yaitu perusahaan berkewajiban membayar bunga obligasi tiap waktunya. Kerugian yang kedua, saat bunga obligasi tidak sanggup dibayar secara tepat waktu dan sering terlambat, maka pemilik obligasi akan dirubah menjadi pemegang saham. Kerugian yang ketiga, perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan selalu mengamatinya. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari investasi obligasi yang perlu diketahui. Setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga kita harus berhati-hati. Nah, berakhir sudah penjelasan saya mengenai investasi, kondisi investasi di Indonesia, dan salah satu instrumen investasi yakni obligasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.